Ada satu amalan yang bila dikerjakan oleh seseorang akan mendatangkan jaminan dari Allah, dimudahkan segala urusannya di dunia ini, mendatangkan jaminan perlindungan di alam kubur, mendatangkan jaminan pertolongan di padang mahsyar nanti, di hari kiamat nanti, bahkan sampai ke pintu surganya Allah. Amalan ini yakni amalan mencintai Al-Quran. Ini adalah sebaik-baik amalan, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik dari kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Mereka para pecinta Al-Quran, mereka para pengamal Al-Quran terbagi pada 4 tingkatan. Nanti tinggal kita lihat saat ini kita berada di tingkatan yang mana. Pecinta Al-Quran tingkatan yang pertama, mereka yang sedang mempelajari Al-Quran satu huruf demi satu huruf, satu ayat demi satu ayat, insya Allah termasuk pecinta Al-Quran. Tingkatan yang kedua, mereka yang istiqomah membaca Al-Quran setiap hari. Dan tingkatan yang lebih tinggi lagi, yang ketiga, mereka yang penuh dengan keseriusan menghafalkan Al-Quran. Dan tingkatan yang keempat, mereka yang penuh dengan cinta mengamalkan Al-Quran. Inilah 4 tingkatan para pecinta Al-Quran. Sahabat Al-Quran di alam kubur nanti akan mendapatkan jaminan perlindungan dari Allah. Seorang pecinta Al-Quran, sahabat Al-Quran yang betul-betul serius mengamalkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, ikhlas karena Allah, insya Allah jasadnya tetap utuh, bahkan tidak dimakan oleh cacing tanah. Ahlul Qur'ani wa ahlullah wa khusad. Sahabat Al-Quran sangat dekat dengan Allah dan akan dijaga oleh Allah. Di mana? Dari alam kubur, di hari kiamat nanti, bahkan sampai ke pintu surganya Allah. Di hari kiamat yang sangat dahsyat, yang diriwayatkan matahari hanya sejengkal di atas kepala, sehingga panasnya yang begitu luar biasa pada saat itu menjadi lautan keringat. Allah jelaskan dalam surah Abasa di ayat-ayat yang terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummi wa abi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Maka apabila terdengar suara tiupan sangkakala yang kedua, bertandanya datangnya hari kiamat. Pada hari itu semua berlari dari saudaranya, berlari dari ayah dan ibunya, berlari dari anak dan istrinya. Pada hari itu semua sibuk, semua kepanikan untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya ketika di dunia. Wujuhu yawma idzin musfirah dalikatun mustabasirah. Namun di hari itu, di hari yang sangat dahsyat itu, ada wajah-wajah yang berseri-seri. Mereka senang, mereka tertawa bergembira ria. Inilah mereka golongan-golongan yang mendapatkan perlindungan langsung dari Allah di hari kiamat nanti. Pecinta Al-Quran di padang mahsyar nanti dijemput langsung oleh para malaikatnya Allah. Sebuah hadis sahih, liqalu li sahibul Quran, aini sahibul Quran. Malaikat katakan, mana para sahabat Al-Quran? Berkumpullah kalian. Ketika mereka berkumpul di padang mahsyar, malaikat katakan, Iqra, bacalah
bacalah Al-Quranmu. Iqra' warqa, bacalah Al-Quranmu dan naiklah ke tangga-tangga surga itu. Warattil kama kunta turattilu fid dunya, bacalah Al-Quranmu sebagaimana engkau membacanya ketika di dunia. Ketika engkau bacakan, naik lagi derajatmu di surga. Engkau bacakan lagi, naik lagi derajatmu di surga. Fa inna manzilataka inda akhiri ayati taqra'uha, sesungguhnya derajat kita di surga akan berada pada akhir ayat yang kita baca. Artinya, tingginya derajat kita di surga, tingginya derajat kita di surga tergantung seberapa dekat kita dengan Al-Quran, tergantung seberapa cinta kita dengan Al-Quran. Bukan hanya itu jamaah sekalian, Allah jelaskan dalam surah Ar-Ra'd ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, yaitu surga-surga Aden. Mereka masuk surga Aden bersama orang-orang soleh, bersama anak cucu keturunannya. Allah sedang menjelaskan lewat ayat ini bahwa pecinta Al-Quran, sahabat Al-Quran, diperkenankan membawa kedua orang tuanya ke surga, diperkenankan membawa ibu bapaknya ke surga. Pecinta Al-Quran diperkenankan membawa saudara-saudaranya ke surga, diperkenankan membawa pasangan hidupnya ke surga, diperkenankan membawa anak cucu keturunannya ke surga lewat amalan Al-Qurannya. Inilah 4 tingkatan mereka, para pecinta Al-Quran, yang nantinya diperkenankan oleh Allah membawa orang-orang yang ia cintai ke surganya Allah. Namun ada satu golongan yang insya Allah mendapatkan syafaat Al-Quran di hari kiamat nanti, walaupun mereka ketika di dunia tidak sempat berinteraksi langsung dengan Al-Quran, tapi syafaat itu mereka dapatkan di hari kiamat nanti. Di depan pintu surga diriwayatkan para pecinta Al-Quran ini bertanya kepada para malaikat Allah. Mereka katakan, kenapa mereka itu belum masuk surga? Sambil menunjuk satu kelompok manusia. Malaikat katakan, memangnya mereka itu siapa sehingga mereka juga merasa pantas masuk surga? Pada hari itu, pecinta Al-Quran bersaksi di depan pintu surga, di depan para malaikat Allah. Mereka katakan, berkat mereka itu kami punya tempat yang layak untuk kami tempati belajar Al-Quran. Berkat mereka itu kami punya kebebasan untuk belajar Al-Quran. Berkat mereka itu kami tidak kehausan dan kelaparan ketika kami belajar Al-Quran. Berkat mereka itu kami punya pakaian seragam untuk kami gunakan ketika belajar Al-Quran. Berkat mereka itu kami punya Al-Quran untuk kami pelajari. Artinya, golongan yang kelima ini, mereka tidak sempat berinteraksi langsung dengan Al-Quran dikarenakan kesibukan pekerjaan, tugas dan lainnya. Namun mereka sempat sisihkan rasa pedulinya, mereka sempat sisihkan sedikit hartanya untuk mereka para pejuang-pejuang penghafal Al-Quran, untuk mereka para pecinta-pecinta Al-Quran. Sekiranya hari ini kita tidak sempat berada pada 4 tingkatan para pecinta Al-Quran, para pengamal Al-Quran, masih ada yang kelima. Sisihkan sedikit rasa pedulimu untuk mereka para penghafal Al-Quran. Sisihkan sedikit hartamu untuk mereka yang sedang mempelajari Al-Quran, yang sedang menghafalkan Al-Quran.